Dari Bapak Randa Yveldi, Ibu Rozana Aulia Rosdianti. Nah, di sini kita bincang-bincang santai saja ya Bu ya, mengenai perjalanan Bapak Randa selama mengikuti program guru penggerak ini Bu. Bagaimana kan sudah berjalan hampir 1 bulan ya Bu ya di sekolah yang yang Ibu pimpin ini. Nah, mengenai perjalanan Bapak Randa mengikuti program guru penggerak ini Bu, apa tanggapan Ibu terhadap program yang diikuti oleh Bapak Randa? Alhamdulillah, kalau tanggapannya sangat-sangat positif ya. Karena salah satu keuntungan guru kita mengikuti program penggerak ini bisa membawa perubahan. Yang awalnya perubahan dari berbagai macam aspek. Yang awalnya sekolah kita ini kan sekolah tidak pernah dilirik, tidak pernah, mungkin orang banyak nggak tahu SD 13 itu di masih apa sih keistimewaan SD 13, tapi dengan adanya guru penggerak ditambah dengan adanya kita lolos sekolah penggerak sangat banyak perubahan yang kita rasakan. Apa itu Bu contoh perubahan? Contoh perubahannya, kalau yang untuk guru penggerak dari segi pembelajaran, dulu sekolah kita ini sudah punya Infokus, tapi tidak ada yang memanfaatkan, satu pun guru tidak ada. Tapi setelah adanya angkatan guru penggerak dari mulai Vita sampai Randa, kita malah sekarang kewalahan, soalnya berebut. Mereka memanfaatkan Infokus sampai dengan misalnya pembuatan video pembelajaran. Dulu tidak ada satupun guru yang mau membuat seperti itu. Kegiatan-kegiatan pun cuma hanya sekedar foto-foto. Kalau foto kepala sekolah kan karena kita orang istilah baru mengenal IT, mungkin tidak secanggih anak-anak sekarang. Kalau sekarang sangat-sangat terbantu sampai ke misalnya kita mempelajari PMM sampai terbentuknya Kombel. Jadi di sini sudah terbentuk Kombel. Sudah terdaftar di PMM juga, kita sudah bisa mengeluarkan sertifikat juga. Nah, guru-guru kita di sini hampir semua sudah memiliki mempunyai sertifikat dari PMM. Banyak sekali sebenarnya Bunda cuma berharap Bunda mungkin untuk kedepannya jangan ketika sedang pelatihan saja nanti selesai terus mandek ya, gitu. harapan kedepannya terus seperti ini, dan mungkin harus lebih ditingkatkan. Mana kawan yang lemah, mana kawan yang belum mau berubah, diajak secara perlahan. Mungkin kalau dengan kepala sekolah saja mereka iya di depan, di belakang. Tapi kalau dengan kawan kan mungkin sambil istirahat, sambil cerita-cerita apa kendalanya bisa dibantu. Ya, menarik sekali dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi Bapak Randa ini selama mengikuti PGB udah banyak perubahan sekali Bu ya. Bahkan sebelum karena kan dia sudah mengalami seleksi. Jadi dia juga belajar di mana kelemahan-kelemahannya, dan Bunda sebagai kepala sekolah, walaupun kita tidak ikut CGP, kebetulan seleksinya hampir sama dengan PSP, itu yang kita berikan masukan untuk dia, dan ditambah dengan kawan sejawatnya yang sudah lulus juga memberikan arahan. Jadi dari sebelum dia CGP pun Bunda selalu menugaskan dia video-video, tapi semenjak CGP ini mungkin Bunda yang membatasi diri karena tugasnya kan banyak ya. Nah, jadi Bu mengenai kan Ibu memiliki harapan yang banyak terhadap Bapak Randa ya. Nah, untuk mencapai harapan itu mungkin Ibu sudah mengadakan bentuk dukungan kan dengan Pak Randa. Jadi apa ada itu bentuk dukungan yang Ibu berikan ke Pak Randa? Dukungan yang secara langsung untuk saat ini memberikan waktu luang dia untuk mengikuti Zoom. Karena Zoom-nya ini kan kita siang ya. Kalau dia di sekolah otomatis orang pulang dia sendiri di sini. Karena kalau lampu mati di sini sinyal hilang. Jadi kami sebagai kepala sekolah memberikan keleluasaan dia mau Zoom di mana silahkan. Sudah itu tugas-tugas lain, kebetulan Randa kan tahun ini bendahara. Jadi bendahara ini kan mungkin Ibu KP tahu sibuknya ketika buat SPJ. Sementara biarlah saya dengan operator menghandle. Untuk kedepannya mungkin dia yang harus turun tangan dengan ilmu yang sudah didapat di CGP nanti. Jadi alhamdulillah jadi banyak sekali ternyata dukungan yang Ibu berikan ke Pak Randa dalam mengikuti program ini. Mudah-mudahan harapan-harapan Ibu tadi dapat terwujud kemudian untuk kemajuan di sekolah yang Ibu pimpin ini. Kenapa Bunda memberikan dukungan yang sangat kuat? Karena Bunda sangat memaksa waktu itu ikut semua guru karena kita ingin berubah gitu. Cuma waktu itu
hanya Randa yang sampai selesai esai. Yang lain baru sekedar mendaftar, esainya tidak selesai. Mudah-mudahan yang angkatan berikutnya insya Allah ada kemauannya sendiri, tidak dipaksa. Ya, itu harapan kita ya Bu ya. Nah jadi Ibu waktu Lokano dulu kan Ibu mengikuti Lokano ada kekhawatiran, kemudian harapan, kan ada kekhawatiran Ibu adukan dulu ya. Ternyata kekhawatiran itu terjadi nggak Bu dengan Pak Randa setelah mengikuti PGP ini? Untuk saat ini mungkin belum. Ya. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan Randa bisa memilah-milah waktu, memanfaatkan waktu, jadi tidak terganggu antara tugas yang pokoknya dengan program CGP. Mungkin kalau ada sedikit agak melenceng, mungkin kita sebagai sekolah ya, sebagai kepala sekolah wajib mengingatkan. Baik Bu, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa Ibu sangat mendukung sekali Sangat Pak mendukung, Randa dengan iya. program Guru Penggerak ini, dan mudah-mudahan dengan harapan-harapan Ibu tadi dapat terwujud dan Bapak Randa bisa melakukannya dan sekolah ini menuju kemajuan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, terima kasih atas Sama-sama, Bu Pepe. tanggapannya untuk program ini. Mudah-mudahan 6 bulan ke depan Bu ya, Bapak Randa bisa mengikuti program ini dengan baik, tentunya berkat dukungan Ibu dan rekan-rekan Pak Randa semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Randa, selamat siang. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak Randa, selama 1 bulan ini saya lihat ya melalui pemantauan tugas-tugas, kemudian juga ada di katanya di ruang kolaborasi ya. Bapak Randa itu adalah CGP yang aktif ya, dan selalu tugasnya itu up to date gitu saya lihat sebagai PP. Nah, hari ini kita melakukan pendampingan individu 1. Nah, yang mana itu tentang refleksi awal kompetensi guru penggerak Bapak Randa ya. Nah, bagaimana Bapak Randa jadi CGP selama 1 bulan ini? Alhamdulillah Bu, banyak beberapa pengalaman yang saya dapatkan dari kegiatan CGP ini, baik itu pengalaman secara langsung ketika berkarya, baik secara daring dan dari teman-teman yang sesama antar CGP dalam melakukan berbagi ilmu, dan terjadinya beberapa perubahan dalam pola pikir, contohnya salah satunya dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu salah satunya yang bisa dikembangkan sebagai seorang pendidik yang dilaksanakan di sekolah saya itu. Ya, menarik sekali Bapak Randa ya selama 1 bulan ini. Nah, di pendampingan individu 1 ini, fokus pendampingannya adalah yang pertama diskusi tentang belajar daring selama 1 bulan terakhir ini Bapak ya. Kemudian yang kedua adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah Bapak pelajari. Kemudian yang ketiga adalah kita diskusi pembuatan kerangka portofolio, yang mana saya lihat itu kan Bapak Randa sudah mengunggah portofolionya ya di grup ya. Kemudian yang keempat diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, itulah yang menjadi fokus pendampingan individu kita kali ini. Nah, Bapak Randa, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, dan apa yang telah Bapak lakukan sebagai capaian selama 1 bulan Bapak mengikuti program guru penggerak ini? Baik Bu, untuk pada tahapan awal sebulan saya mengikuti program calon guru penggerak ini, beberapa hal yang saya dapatkan dalam salah satunya ada di modul penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kesimpulan yang saya ambil itu adalah dalam pendidikan berpusat pada murid. Dari hal itu bisa saya terapkan dan sudah juga saya terapkan di kelas rendah. Kebetulan saya mengajar kelas 1. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan atau pembelajaran berpusat pada murid itu berarti kita memberikan leluasa kepada murid dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi murid adalah salah satu tolak ukur kita dalam pencapaian kesuksesan dalam
berhasil atau tidaknya proses pembelajaran itu terjadi. Jadi alhamdulillah dari hal paparan materi dari CGP ini saya sendiri pribadi juga sudah menerapkan di kelas saya, berarti memberikan pembelajaran atau memberikan peningkatan keaktifan siswa untuk melihat bagaimana proses perkembangan dalam pendidikan, dalam pembelajaran di kelas di fase A yaitu kelas 1, di mana memfokuskan pembelajaran pada siswa dalam berpusat kepada siswa. Dari hal itu semuanya pembelajaran itu disarankan kepada siswa, guru tidak lagi sebagai tombak utama dalam pembelajaran, tetapi siswa diberikan leluasa dalam keaktifan dalam mencerna proses pembelajaran itu sendiri gitu. Setuju sekali dengan pernyataan Pak Randa tadi, bahwa memang Pak Randa ya, kita sebagai guru harus melaksanakan pendidikan kepada Bapak, bahkan ada istilah menghambat kepada murid itu kan Pak ya, dalam pembelajaran filosofi dan dewantaranya bagus sekali, dan Bapak sudah melakukan tadi di kelas 1 fase A, yang mana pembelajaran itu memang sesuai dengan kebutuhan murid. Memang seperti itu yang diharapkan dari program kita ini. Nah, Bapak tadi kan sudah melaksanakan atau mengikuti program ini selama 1 bulan lebih ya. Nah, bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah Bapak ini yang selama ini? Alhamdulillah untuk dukungan dari ekosistem sekolah dari awal kelulusan saya sebagai calon guru penggerak, alhamdulillah rekan sejawat yang ada, salah satunya rekan sejawat yang ada di sekolah itu mendukung penuh dan memberikan motivasi penuh terhadap kegiatan yang saya lakukan. Karena mungkin teman-teman atau rekan sejawat juga tahu bahwasanya saya juga pernah mendaftar di angkatan 8 Bu. Mungkin belum rezeki atau mungkin belum takdirnya di angkatan 8, alhamdulillah berada di angkatan 10 gitu. Dari hal itu rekan sejawat memberikan motivasi terus tetap kembangkan potensi diri dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang ada di guru penggerak ini, dan nantinya bisa diterapkan setidaknya kepada rekan sejawat atau setidaknya kepada lingkungan di ekosistem sekolah gitu. Berarti ada motivasi ya Bapak ya dari rekan sejawat, dan insya Allah nantinya Bapak bisa mengembangkan kepada mereka ya. Bahkan tadi saya mendengar di kepala sekolahnya sudah terbentuk kombel ya, di sekolah ini. Nah, harapannya nanti Bapak Randa mengembangkan kombelnya itu, kemudian mengarahkan rekan-rekan sejawatnya untuk kemajuan pendidikan di sekolah ini. Nah, kemudian kita lanjut ke selama pembelajaran dengan peserta kita ya, Bapak kan sudah di LMS didampingi oleh fasilitator dalam program ini. Nah, di lokal dulu kita kan sudah menyatakan ada kekhawatiran ya, dalam program ini menjalankannya 6 bulan ke depan, Bapak sudah memiliki kekhawatiran itu. Nah, kekhawatiran itu yang Bapak resahkan di waktu lokal itu apakah terjadi atau tidak terjadi? Waktu saya memberikan kekhawatiran itu salah satunya dalam pengelolaan kelas, pembagian waktu antara pembelajaran yang ada di kelas dengan tuntutan tugas-tugas yang ada di CGP, dan alhamdulillah sampai sekarang belum terjadi Bu, dan mungkin saya harapkan tidak terjadi gitu. Karena awalnya itu kekhawatiran itu memang ketika saya lihat itu semuanya dari kegiatan itu dudetnya memang waktunya mepet hampir 1 hari 2 hari, sementara tuntutan dari guru sebagai guru di sekolah juga ya, dan ditambah juga seperti dibilang ke sekolah, kebetulan saya sebagai PSP di komite pembelajaran Bu, jadi alhamdulillah saya bisa mengelola waktunya, tapi dan pada akhirnya tidak seperti yang dibayangkan gitu. Jadi kekhawatiran yang Bapak bayangkan di lokal dulu itu memang belum terjadi, dan harapan Bapak tidak terjadi ya, dan tidak terjadi Pak ya. Nah, mengenai harapan dulu Bapak di lokal menyatakan harapan ketika mengikuti program ini. Nah, apakah harapan-harapan yang Bapak kemukakan di lokal itu terwujud setelah penilaian 1 bulan ini? Alhamdulillah ada beberapa harapan yang terwujud. Harapannya satunya peningkatan pemahaman terhadap dunia pendidikan. Salah satunya itu dalam pemikiran Ki Haji Abdul ini, dan ternyata itu kita mengembangkan murid gitu, tidak kita mengembangkan terhadap
terhadap media-media atau benda-benda yang sepertinya buku atau pembelajaran yang hanya secara konvensional biasa seperti hanya guru mengajar. Ternyata banyak pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam melihat bagaimana aktif siswa itu dan bagaimana siswa itu paham tentang materi yang kita ajarkan itu. Bagus sekali Bapak. Jadi harapan-harapannya itu memang sudah terwujud ya dalam proses pembelajaran di PDP ini. Nah, selain harapan-harapan yang Bapak kemukakan di Lokano dulu, ada nggak harapan baru, mungkin harapan yang baru yang Bapak inginkan untuk pembelajaran di bulan-bulan berikutnya? Ada Bu, harapan barunya itu bisa berbagi ilmu kepada setidaknya rekan sejawat yang ada di ekosistem sekolah dalam penerapan pembelajaran yang lebih kreatif, yang lebih bisa dipahami dan bisa diterapkan oleh pendidik yang ada di ekosistem sekolah saya setidaknya. Mungkin salah satunya bisa Bapak berbagi ada ruangnya di ruang Ombel. Nah, kemudian Pak ya, mengenai pembelajaran filosofis Ki Hajar Dewantara, Bapak kan itu sudah mempelajari di modul 1.1 ya mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah Bapak pelajari itu. Nah, apa perubahan yang Bapak lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut? Baik Bu. Salah satu kesimpulan yang saya ambil dalam modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sebelumnya yang dimana saya mengajar di kelas 1. Sebelumnya mengajar, saya awalnya memberikan pemahaman dulu kepada siswa, pemahaman materi dulu kepada siswa. Setelah itu saya melakukan proses pembelajaran pada tahap di mana saya memantau siswa setelah saya terangkan pembelajaran tersebut, dan nanti dievaluasi saya memberikan penguatan. Ternyata dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bagaimana kita memfokuskan pada peserta didik dengan menghambakan peserta didik. Salah satunya saya melakukan perubahan itu saya melakukan suatu kegiatan pembelajaran keterampilan dalam menciptakan, dalam membuat suatu keterampilan bentuk nenas 2 dimensi gitu Ibu. Nenas 2 dimensi seperti apa itu Pak? Seperti kita memotong kertas warna itu ke gambar nenas itu kita tempelkan di kertas karton biasa yang biasa datar, tapi untuk bulat-bulat nenas itu kita gulung-gulung kertas nanti kita tempelkan tempel di karton kuning gitu. Ada di kelas nanti Bu bentuknya. Nah itu tuh satu kegiatan itu tidak saya langsung memberikan arahan Ibu. Sebelumnya kan pembelajaran sebelumnya saya memberikan arahan, saya memberikan contoh seperti ini dalam penerapannya. Tetapi pada kegiatan itu saya hanya melihatkan gambarnya, contoh satu saja Ibu. Ini terserah bagaimana anak Bapak nanti mengkreasikan suatu keterampilan itu. Boleh dari bulat-bulatnya dibuat sendiri atau digulung-gulungnya sendiri. Ternyata dari beberapa kegiatan itu siswa itu langsung mengerjakan tanpa bimbingan saya, tanpa bimbingan terlebih dahulu. Dengan siswa langsung menempelkan, langsung bekerja. Dari hal itu nampak seperti perbedaan beberapa siswa dalam melakukan kreativitasnya gitu Bu, menciptakan suatu keterampilan itu. Setelah itu baru saya memberikan penguatan terhadap hanya penguatan saja hasil kerja mereka gitu. Karena dari situlah siswa bisa meningkatkan kreativitas dalam membuat suatu keterampilan tersebut gitu Bu. Karena pembelajaran sebelumnya saya dapatkan sebelum memahami tentang pemikiran Ki Hajar ini, dulu saya hanya banyak menggunakan metode ceramah gitu. Saya hanya menerangkan bagaimana di depan kelas menerangkan pembelajaran itu kepada siswa. Ternyata berdasarkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya langsung tanpa ada metode ceramah gitu. Hanya melihatkan model di depan. Dari situ siswa langsung memunculkan kreativitas dari masing-masing siswa gitu. Berarti melatih kreativitas mereka Bapak ya? Melatih kreativitas. Kemudian melatih keterampilan motorik mereka juga dengan kegiatan keterampilan itu. Iya Bu. Nah, bagus sekali yang Bapak lakukan di kelas. Memang itulah perubahan-perubahan hendaknya yang dilakukan di kelas sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, kemudian apa saja pembelajaran yang Bapak
dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional kejargongan tersebut yang mendorong Bapak untuk melakukan perubahan? Salah satunya dari modul dari 1 ke 1 itu pemikiran Utara, yaitu salah satu yang paling saya berkesan dalam menyimpulkan adalah menghambakan pada murid. Ya, menghamba kepada murid. Kenapa dimasuk pada menghamba pada murid? Berarti tolak ukur dari pembelajaran itu adalah murid itu sendiri. Iya, setuju. Dari murid itu sendiri, tidak dari cara guru, dari materi guru, berarti dari murid itu sendiri kita lihat gitu, kita kembangkan. Misalnya seperti ini contohnya Ibu, dari pembelajaran yang kita dapatkan sebelumnya kita melihat dari hasil pembelajaran saja, atau kita merancang dari berdasarkan dari yang sudah ada seperti dalam kurikulum mereka kan bisa ATM Bu, modifikasi. Nah, tapi dari kegiatan ATM itu ternyata kita harus kunci utamanya adalah murid. Misalnya kalau kita ATM saja, ternyata tingkatan pengetahuan dari murid kita berbeda-beda satu sama lainnya gitu Bu. Itu salah satu contohnya Bu, ada di kelas 1 yang ada satu itu anak itu bisa dikatakan tidak berkebutuhan khusus tidak Bu, cuman lebih hiperaktif gitu. Hiperaktif. Dari itu kalau misalnya kita atau saya sendiri bisa hanya mempelajarkan semuanya, saya gabungkan pembelajaran, mungkin tidak bisa tercapai pembelajaran itu Bu. Jadi dari pemikiran Kejargongan Utara inilah saya tangkap bahwasanya berarti salah satu murid ini sangat berbeda satu sama lainnya. Makanya dari situ saya langsung dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu memberikan pembelajaran khusus pada dia. Gitu. Seperti apa itu Pak? Seperti misalnya setelah pulang dari sekolah itu ada sekitar 10 menit atau 20 menit memang khusus diadakan pembelajaran dengan anak itu sendiri gitu Bu. Dalam arti kata bukan dari memberikan khusus pembelajaran kepada dia berbeda dengan yang lain, tidak, karena beberapa hal yang sudah saya lakukan dengan pembelajaran dari semua murid, kalau secara bersama dia selalu mengganggu teman Bu, hampir tidak bisa pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik itu. Makanya saya pikir saya bekerja sama dengan kepala sekolah juga minta izin, dan juga bekerja sama juga dengan orang tuanya bahwasanya diberikan beberapa menit atau beberapa jam pelajaran untuk khusus memberikan mengevaluasi atau melihat perkembangan dari peserta didiknya satu orang. Bagus sekali Pak ya. Jadi memang pembelajaran dari modul filosofi pilihan dewasa ini memang sudah Bapak terapkan di kelas Bapak sendiri. Nah, setelah Bapak menerapkan pembelajaran dengan pemikiran Kejargongan Utara tersebut, kira-kira apa respon murid Bapak atas perubahan yang Bapak lakukan ke kelas? Respon dari murid ini beragam Bu. Salah satunya yaitu terjadinya peningkatan motivasi belajar siswa dari kelas. Motivasi. Ya. Jadi apa itu Pak? Misalnya dulu awalnya ketika pembelajaran hanya diawali dengan metode ceramah atau menjalankan dari pihak guru, tetapi ketika dari kegiatan itu banyak siswa ini yang lebih kayak seperti mengantuk dari awalnya mengantuk, atau memang dari awal itu kurang bergairah dalam melakukan proses pembelajaran, gitu, kurang motivasi. Ketika saya melakukan kegiatan itu, anak lebih aktif gitu Bu. Saking aktifnya mungkin di kelas rendah ini lebih sering bertanya gitu, Pak ini Pak gini. Jadi nampak aktif dalam melaksanakan proses. Suasananya jadi heboh. Iya, jadi heboh. Yang biasanya dari tidak heboh menjadi heboh gitu. Tapi heboh dalam tanda kutip pembelajaran yang menyenangkan gitu Pak ya. Menyenangkan. Nah, apa saja hal yang sudah baik dari perubahan yang Bapak lakukan itu, dan yang dilakukan di kelas itu, apa saja kira-kira yang hal yang sudah baik dari perubahan itu? Hal yang sudah baik itu salah satunya perubahan dari 3 aspek, dari sikap. Salah satunya perubahan dari siswa itu perubahan tingkah laku siswa dalam bersikap gitu. Salah satu dari pemikiran KD juga dalam melihat karakteristik siswa itu terjadinya perubahan dari awalnya siswa itu ada beberapa yang tidak aktif menjadi aktif gitu Bu. Itu perubahan sikap. Yang kedua, perubahan dari peningkatan kognitif atau pengetahuan siswa. Bagaimana sejauh dari berdasarkan hasil evaluasi belajar siswa yang terjadinya peningkatan dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan itu. Nah, itu kan hal yang sudah baiknya Pak ya, mengenai perubahan yang Bapak lakukan. Nah, kira-kira ada nggak yang perlu diperbaiki ke depannya gitu? Ada kok. Yang perlu diperbaiki salah satunya dalam mengelola waktunya Bu. Pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu. Kenapa? Karena
berdasarkan penerapan pembelajaran yang telah dilakukan, pengelolaan waktu jika pembelajaran itu dilaksanakan berdasarkan lebih menyenangkan, tetapi ada beberapa materi yang tidak tersampaikan atau tidak tersampainya tujuan pembelajaran gitu. Jadi mungkin yang harus diperbaiki itu berarti dalam pengelolaan waktu dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang sesuai gitu. Jadi apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk mengurangi pengelolaan waktu ini? Salah satunya dalam pengelolaan waktu itu berarti saya lebih melakukan evaluasi terhadap modul ajar atau modul ajar dalam proses pembelajaran itu. Dalam penerapan waktu saya membagi waktu di mana kegiatan yang berdasarkan per kegiatan masing-masing saya semua mengopakkan waktu dan lebih disiplin waktu dalam melaksanakan pembelajaran pasti modul ajar itu. Berarti lebih dikelola lagi waktu-waktu untuk kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhirnya mungkin begitu Pak ya. Nah, mengenai perubahan konkret yang sudah Bapak lakukan di kelas ya, apakah sudah Bapak tuangkan dalam jurnal refleksi mingguan? Sudah Bu, saya tadi pada jurnal refleksi mingguan itu sudah diterapkan dalam proses tercapainya proses pembelajaran yang telah dilakukan berdasarkan dari pembelajaran dari CGP yang telah saya dapatkan gitu Bu. Di situ kan di jurnal itu kan ada beberapa model Pak ya. Yang model yang mana Bapak pilih? Model 4F. Oh, jadi model 4F ada feel gitu ya, feeling dan feeling sama future Pak ya. Jadi model seperti itu Pak ya. Kemudian mengenai portofolio lagi Pak. Nah, terlihat kan mengenai portofolio ini kalau Bapak kan di PSP sudah juga bukan hal yang baru lagi sama Bapak ya. Nah, di portofolio media apa yang Bapak gunakan untuk membuat portofolio digital? Medianya lebih banyak menggunakan Google Drive. Berarti ketika sebelumnya untuk portofolio ini memang sebelumnya di kegiatan sekolah penggerak memang tidak ada Bu. Cuman ada di beberapa di grup yang dikirim oleh Pak Kiki. Saya sebelumnya sudah ada motivasi sudah membuat Bu. Ternyata bukan dalam bentuk portofolio tapi dalam bentuk situs gitu Bu. Ini kan ada pilihan tuh, ada pilihannya Bu. Jadi saya mau bilang untuk situs biasa yang kosong saya menciptakan situs biasa gitu. Membuat itu ternyata dalam bentuk portofolio. Dan sebelumnya memang saya kurang tahu bagaimana dalam bentuk portofolio ini. Secara saya belajar sendiri melihat dari Google, YouTube, ternyata itu ada menu khusus portofolio. Dari portofolio itu nanti dirancang saya buat langsung dari berdasarkan hasil yang saya pelajari itu Bu. Media yang saya gunakan salah satunya itu dalam mensinkronkan berdasarkan Google Drive. Misalnya salah satu tugas dari modul langsung disinkronkan tugas dari misalnya modul 1.1 sampai dari terakhir dari 1.2 itu Bu. Berarti sudah ada 2 modul dalam portofolio Bapak ya? Sudah Bu. Jadi medianya itu adalah media Google Site ya? Iya, Google Site. Google Site. Jadi Google Site-nya ada menyematkan beberapa tugas ya. Saya sudah lihat tugas Bapak itu ada YouTube, ada video juga di sana, dan memang dari semua tugas sudah Bapak sematkan di Google Site tersebut. Nah, bagus sekali tugasnya Bapak. Nah, mengenai portofolio ini, komponen apa saja yang sudah Bapak tuangkan dalam portofolio itu? Pada portofolio itu yang saya gunakan adalah Google Set. Di komponen yang saya tuangkan di sana adalah salah satunya halaman depannya Bu. Halaman depan itu perkenalan profil. Saya menggambarkan profil saya sebagai calon guru penggerak 10 dan profil di mana saya bertugas dan berdasarkan profil dari saya sendiri pribadi. Setelah itu di halaman selanjutnya saya membuat atau menjabarkan kegiatan-kegiatan apa yang saya lakukan. Kebetulan saya membuat 2 dari model, yaitu pertama dari sebagai guru komite pembelajaran di PSP angkatan 3 dan sebagai CGP angkatan 10. Jadi ada 2 menu di situ. Iya, 2 menu itu Bu yang masing-masing kegiatan ada nanti bentuk rencana kerja atau bentuk-bentuk kegiatan yang telah saya lakukan dari kegiatan yang pada student set. Nah, di modul 1.1 itu tugas apa saja yang sudah Bapak masukkan ke portofolionya? Salah satunya yaitu mulai dari diri, bagaimana mulai dari diri, eksplorasi konsep, setelah itu aksi nyata, jurnal mingguan, terus
demonstrasi Iya, kontekstual. demonstrasi kontekstual dan elaborasi. Oh iya, demonstrasi kontekstual. Nah, dalam penyajian portofolio tersebut, bagaimana selama ini dalam pembuatan, apakah ada kendala atau tidak ada kendala sama sekali? Itu bagaimana Bapak dalam pembuatannya? Ada Bu kendala seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya sebelumnya salah pemahaman tentang pembuatan foto video ini Bu. Sebelumnya sebenarnya tetap saya buat di Google Site, tetapi tidak menu foto video gitu. Di menu yang lain saya pergi untuk pembuatannya. Contoh misalnya saya lihat contoh salah satu dari cara duduk bendera juga dalam bentuk foto video itu. Dari situ saya tahu bahwasanya foto video itu di menu bagian foto videonya sendiri diklik pada Google Site. Dari kendala itu, dari hal itu mungkin kebingungan dalam pembuatan foto video itu yang saya temui. Tapi alhamdulillah dari kendala tersebut saya langsung berusaha mencari tahu bagaimana cara proses pembuatannya. Belajar dari kesalahan. Iya, belajar dari kesalahan gitu. Jadi kalau untuk sekarang kendala itu memang sudah banyak Bapak kurangi, jadi tidak ada masalah ya dengan pembuatan portofolio yang Bapak buat. Nah, portofolio ini memang sangat penting sekali Pak ya, nanti untuk sebagai dokumen selama kegiatan program guru penggerak ini. Nah, untuk modul-modul PGP ya, modul 1, modul 2, 3 itu sebaiknya Bapak masukkan juga ke portofolio. Nah, tujuannya adalah ketika program ini berakhir, tentu yang modul-modul itu kalau tidak disimpan takutnya hilang gitu. Ya, saran saya saja sebaiknya masukkan ke portofolionya juga. Jadi satu tersusun semuanya, tugas-tugasnya, dokumen-dokumennya semuanya, senjata Bapak tersusun dengan rapi gitu. Kita lanjut Pak ya, mengenai peta posisi diri. Nah, di Lokarno dulu memang sudah dibagikan LK mengenai kompetensi guru penggerak ya. Ada 4 kompetensi, ada pengembangan diri dan orang lain, ada kepemimpinan pembelajaran, kompetensi ketiga adalah kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan dalam organisasi sekolah gitu Pak ya. Nah, dari 4 kompetensi ini, kompetensi apa yang sudah baik Bapak lakukan? Kompetensi yang sudah baik yang sudah saya lakukan dalam berbagi ilmu kepada rekan sejawat itu Bu. Pada bagian untuk berbagi ilmu kepada rekan sejawat itu, salah satunya ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari sejawat ini saya terapkan dan saya memberikan praktek baik terhadap rekan sejawat yang ada di ekosistem sekolah. Salah satunya di kegiatan komunitas belajar gitu Bu. Komunitas belajar yang dilaksanakan di sekolah saya itu setiap hari Rabu. Hari Rabu pukul 1 sampai jam setengah 3 mau pulang gitu. Berarti satu kali satu minggu ya, satu minggu dalam pembelajaran. Berarti dalam hal pengembangan diri dan orang lain Pak ya, kompetensi yang sudah Bapak kembangkan dan sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian kompetensi apa yang perlu Bapak tingkatkan? Tadi kan sudah yang sudah berjalan baiknya, sekarang yang apa yang perlu ditingkatkan lagi? Kompetensi yang perlu ditingkatnya itu salah satunya dalam manajemen sekolah gitu Bu. Bagaimana maksudnya manajemen sekolah ini dalam penerapan kompetensi dalam sebagai seorang pendidik yang ada di sekolah di satuan pendidikan. Salah satunya yaitu dalam pembagian seperti yang tadi dijelaskan tadi Bu, pembagian dalam waktu dalam bertugas gitu. Salah satunya saya juga sebagai seorang guru penggerak. Di sini juga saya dalam jangka 3 tahun lagi ini sebagai komite pembelajaran di PSP. Bagaimana caranya saya mengelola kegiatan, sama-sama kegiatan pengelolaannya, dan dalam memprioritaskan kegiatan ini dalam kompetisi bagi saya sendiri. Salah satunya kemarin Ibu itu Lokakarya, karena ternyata Lokakarya berhimpitan Bu, itu Lokakarya CGP yang Lokakarya 0, CGP dengan PSP, Lokakarya PSP harinya. Dan memang itu putusan dari BGP sendiri, ternyata memang waktunya deadpad katanya. Jadi saya harus mengikuti yang CGP karena ini adalah pengelolaan dari pribadi dari guru sendiri gitu. Ternyata dari untuk PSP bisa diwakilkan untuk kegiatannya, atau memang hanya dia 2 orang dari kegiatan PSP, tapi 1 yang ikut dalam kegiatan Lokakarya itu. Nah,
mengenai kompetensi yang perlu ditingkatkan ini lagi, apa rencana yang mau dilakukan ke depannya supaya kompetensi yang Bapak lakukan ini berjalan dengan baik gitu? Nah, rencana yang dilakukan adalah dalam pengelolaan pemanfaatan kombel ini, Bu. Mungkin kombel komunitas belajar ini biasanya hanya dilaksanakan ketika di ekosistem sekolah yang ada hanya di satuan pendidikan di saya sendiri. Untuk saya kembangkan ke depannya adalah saya mulai berbagi ilmu atau berbagi praktik baik dalam kegiatan kombel, yaitu di KKG. Di KKG berarti di kecamatan? Ya, kecamatan. Kebetulan lebih luas lagi. Ya, lebih luas, memperluas dari praktik baik ini, Bu. Salah satunya KKG kelas 1 itu memang sudah ada komunitas belajarnya, Bu. Memang sudah ada juga. Jadi nanti saya ingin mengembangkan apa yang saya dapatkan untuk melakukan praktik baik terhadap pendidik atau rekan sejawat dari sesama dari kecamatan, lingkupan kecamatan lagi. Ingin memperluasnya lagi. Bagus sekali mengenai tanggapan Pak tadi. Nah, mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai perubahan, kita sudah sampai kepada portofolio, kemudian juga sudah sampai ke kompetensi guru penggerak yang baik yang sudah Bapak alami dan yang perlu Bapak tingkatkan. Nah, dengan begitu berakhir juga pendampingan individu kita ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Nah, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah sesi pendampingan individu ini? Ide yang saya dapatkan yaitu bagaimana dalam memperbaiki diri dalam melaksanakan kegiatan CGP ini ke depannya. Berarti ada evaluasi atau perbaikan yang akan saya lakukan untuk peningkatan dari kegiatan yang akan saya lakukan dari CGP ini, berdasarkan dari kegiatan pendampingan ini. Misalnya evaluasinya apa kekurangan yang saya dapatkan, nanti dari kekurangan itu saya akan belajar dari kesalahan ini, memperbaiki dari kegiatan selanjutnya dari program CGP ini. Baik. Nah, apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari praktik pendampingan individu ini dan untuk berikutnya? Untuk yang sudah baik, bagaimana cara saya mengelola dalam pembuatan tugas pada CGP ini, Bu. Saya sudah mengelola, sudah bisa dalam pembagian pengaturan waktu untuk melaksanakan kegiatan, terutama kegiatan CGP ini. Dan lebih perbaiki lagi, yaitu saya jangan sampai lengah atau sampai lupa due date atau batas tengah waktu dari pelaporan tugasnya gitu. Nah, untuk pendampingan berikutnya, mungkin untuk pendampingan individu 2, Pak ya, apa saran dari Bapak belajar dari pendampingan individu 1? Mungkin ada harapan-harapan Bapak untuk pendampingan individu 2 nanti? Saran dari atau perbaikan dari kegiatan pendampingan individu 1 ini, Bu. Alhamdulillah, saya juga sangat terima kasih kepada DPP bagaimana berbagi pengalaman atau berbagi bagaimana perasaan dalam mengikuti di CGP ini. Alhamdulillah, saya juga bisa sudah lega bahwasanya tugas dalam pelaporan tugas-tugas ini ternyata ada disiplinnya atau memang ada beberapa dalam pengelolaannya dengan cara yang baik gitu, yang berdasarkan dari yang diajarkan oleh Ibu PP. Jadi untuk kedepannya mungkin untuk perbaikannya lebih bagaimana dalam peningkatan kita berbagi perasaan gitu, perasaan dalam pengalaman yang dirasakan di CGP. Siap, Pak. Jadi memang kalau untuk pengalaman ya, saya siap untuk berbagi, dan jika ada kendala nantinya bisa Bapak sampaikan secara langsung ataupun maupun di grup, Pak ya. Nah, saya sebagai pengajar praktik siap untuk berbagi dan memecahkan kendala-kendala yang Bapak alami dalam program guru penggerak ini. Karena kita seperti fasilitator, kita adalah seperahu ya, sama-sama supaya nantinya untuk 6 bulan ke depannya selesai bersama gitu. Nah, terima kasih Bapak sudah berbagi cerita, sudah berbagi pengalaman tentang pembelajaran selama 1 bulan terakhir ini terkait dengan kompetensi awal guru penggerak, Pak ya. Nah, mudah-mudahan harapan-harapan Bapak tadi, kemudian tantangan-tantangan yang terjadi itu harapannya bisa terwujud ya. Oke, kalau tidak terjadi hendaknya. Dan saran saya,
disiplin terus ya Pak ya, disiplin terus dalam kegiatan ini. Memang kalau banyak kegiatan seperti PSP juga banyak yang berdempet, supaya lebih luas lagi dalam kegiatannya dan pandai-pandai mengatur waktu gitu Pak ya. Terima kasih sekali lagi untuk pendampingan individunya ini. Untuk sesi pendampingan individu 1 cukup sampai di sini. Nah, mudah-mudahan Bapak kedepannya itu selesai tepat waktu untuk program ini, dan di LMS bersama fasilitator itu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sama sekali, dan tugas-tugasnya pun bisa dikerjakan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih Bapak Randa untuk waktunya sudah berbagi cerita dengan saya sebagai pelajar praktik. Untuk itu kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.